Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita membawa hidup kita untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kau memberikan kami kesempatan yang baru, nafas yang baru Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, sebab kami tahu bahwa Engkau telah menebus setiap kami Tuhan. Begitu berharganya nyawa kami bahwa Engkau merelakan dirimu Tuhan untuk di atas kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh, salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh, mari sama-sama katakan, Yesus, apa arti hidupku? Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia.
Sungguh hati kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami mencari wajah-Mu Tuhan pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing firman-Mu, dan berkati setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami siap menerima taburan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat yang indah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam doa pagi JKI Pondok Daud. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil tema pujian baru yang mengubahkan. Dan ayatnya saya ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-40 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur ini tertulis bahwa Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya, Ia ini siapa tuh Bapak Ibu Saudara? Ia ini adalah Allah sendiri Bapak. Ya Bapak Ibu Saudara, Ia atau Tuhan itu memberikan nyanyian baru bagi kita orang-orang yang percaya. Padahal kalau kita tahu ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita menghadapi kehidupan ini, setiap orang percaya itu pasti pernah melewati masa-masa sulit. Pernah melewati masa-masa yang penuh dengan tekanan. Juga pernah mengalami suatu kegagalan, luka batin, bahkan keputusasaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan iman itulah kita mengalami pertolongan Tuhan yang nyata. Kita sebagai orang percaya sangat merasakan kasih Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Nah, di ayat ini pemazmur Daud menyaksikan pengalaman pribadinya saat Tuhan mengangkatnya dari lubang kebinasaan. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Daud diangkat dari lubang kebinasaan, dia diangkat juga dari rawa lumpur dan menempatkannya di tempat yang teguh. Jadi Daud ini benar-benar pernah mengalami suatu masalah yang luar biasa. Dia juga mengalami masa-masa yang sangat sulit di dalam hidupnya. Tetapi Allah mengangkat dia dari masalah-masalah yang dia hadapi. Kemudian Allah menempatkan Daud di tempat yang teguh, di tempat yang aman, di tempat yang bebas dari masalah. Nah, lalu apa reaksi Daud Bapak Ibu Saudara ketika Allah telah menempatkan dia di tempat yang teguh? Apakah dia kembali kepada hidupnya yang dahulu atau dia berubah? Nah, di sini kita mau belajar di kalimat yang pertama di ayat yang ketiga ini dikatakan Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Frasa nyanyian baru di sini bukan berarti lagu atau vokal yang terucap dari mulut ya Bapak Ibu Saudara, tetapi lebih dalam dari itu adalah kehidupan Daud yang diubahkan. Bagaimana hidup Daud itu sebagai pujian, sebagai lagu yang baru itu diungkapkan di dalam kehidupannya. Nah, jadi yang dimaksud dari nyanyian baru ini adalah kehidupan yang diubahkan. Ekspresi iman baru dari Daud yang sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi seperti Daud, begitu juga layaknya kita Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan sudah mengangkat masalah kita, ketika kita boleh diizinkan Tuhan untuk menyelesaikan badai persoalan yang datang di dalam hidup kita dengan bantuannya, tentu saja kita tidak boleh begitu saja lupa dengan Tuhan. Kita harus selalu mengingat dengan memuji syukur, dengan mempraktekkan pujian itu di dalam kehidupan kita. Jadi melalui kehidupan kita, pujian itu boleh terpancar dengan perubahan yang ada di dalam diri kita. Nah, nyanyian baru ini berbicara tentang yang pertama, perubahan hidup yang tadi ya. Jadi yang awalnya kita ini sering mengeluh menjadi sering menyembah. Dulu kita mungkin orang-orang yang susah untuk menyembah. Ketika ada masalah kita mengeluh.
ketika ada problem, ketika ada sesuatu persoalan yang datang, kita cepat-cepat untuk mengeluh. Tetapi sekarang ketika kita sudah di dalam Tuhan, ketika ada persoalan datang, ketika ada masalah datang, kita pasti akan ingat dengan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan meletakkan masalah kita di atas kaki Tuhan. Dan kita pasrah atau kita berserah supaya masalah yang kita hadapi boleh selesai dengan campur tangan Tuhan. Dan yang kedua, perubahan pusat perhatian dari diri sendiri menjadi kepada Allah. Yang dulunya kita memperhatikan diri sendiri, kita hanya peduli dengan diri kita. Tetapi setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita peduli dengan apa yang menjadi keinginan Allah. Kita enggak lagi memikirkan keinginan kita pribadi. Dan kemudian perubahan juga dari arah hidup, dari keputusasaan menuju pengharapan. Yang awalnya kita mungkin masalah ini sudah terlalu berat, aku tidak akan bisa melewatinya. Kemudian kita putus asa. Tetapi kita di dalam Tuhan, ketika ada masalah yang datang seberat apapun, kita pasti akan memiliki pengharapan. Nah, Daud tidak lagi mengeluh tentang masalah hidupnya, tetapi dia semakin teguh di dalam Tuhan dan hidupnya digunakan untuk memuji Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di kalimat banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Banyak orang melihatnya, banyak orang yang melihat Daud dengan perubahan kehidupan Daud. Daud menjadi orang yang sangat-sangat bersuka cita. Bahkan dikatakan dia menari-nari seperti orang gila. Tetapi itu adalah ekspresi sukacita Daud untuk dia menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini artinya kehidupan kita itu bisa menjadi kesaksian. Kehidupan Daud menjadi kesaksian. Ketika orang-orang yang melihat Daud ini punya masalah yang luar biasa, tetapi kok dia masih bisa kayak gitu ya. Orang-orang menjadi terpana. Di sini dikatakan menjadi takut, tetapi takut di sini bukan takut yang negatif ya Bapak Ibu Saudara, bukan takut karena sesuatu hal, tetapi takut di sini itu artinya adalah rasa hormat, rasa takjub. Ketika orang-orang melihat Daud yang seperti itu, mereka takjub. Wah, Daud kok bisa seperti itu ya? Kenapa ya dia bisa seperti itu? Oh, karena Daud menyerahkan hidupnya, atau dia pasrah, atau dia berpengharapan kepada Allah. Maka orang-orang yang melihatnya menjadi takjub. Kemudian dengan adanya rasa yang takjub ini, orang lain bisa apa tuh? Yang pertama, menyaksikan bagaimana Tuhan itu memulihkan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika dulu mungkin kita adalah orang yang mudah jatuh, kemudian jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah kita, orang-orang bisa menyaksikan bagaimana Tuhan itu memulihkan kita. Kita enggak bisa tanpa Tuhan. Kita harus memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, melihat ketekunan kita memuji Tuhan walau dalam pergumulan. Jadi ketika kita tahu bahwa kita ada masalah, tetapi kita memuji Tuhan, orang lain akan melihat kita seperti orang lain juga melihat Daud tadi, Bapak Ibu Saudara. Wah, orang ini banyak masalah tapi kok dia masih tetap bersuka cita. Karena ada Allah yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang terpenting ini adalah merasakan kehadiran Allah melalui hidup kita. Melalui kehidupan Daud tadi, orang-orang merasakan bahwa Allah hadir di dalam hidupnya. Melalui pengharapan yang dilakukan oleh Daud tadi, orang-orang menjadi melihat Allah di dalam hidupnya. Kemudian mereka menjadi percaya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah hidup kita hari ini menjadi nyanyian baru? Sudahkah kita hidup menjadi nyanyian baru seperti nyanyian baru yang dilakukan oleh Daud? Kemudian yang kedua, sudahkah orang lain bisa merasakan kehadiran Allah melalui sikap hidup dan perkataan kita? Sudahkah kita menjadi orang yang seperti itu? Atau malah sebaliknya, kita menjadi orang yang dipandang orang sebelah mata. Kita menjadi orang yang disepelekan orang lain. Kita menjadi orang yang dianggap orang yang jauh dari Tuhan. Nah, kita harus bisa menjadi orang yang bisa
membuat orang lain merasakan kehadiran Allah melalui diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari renungan pada pagi hari ini, saya mengambil inti puncak dari pujian kepada Tuhan itu melalui kehidupan, kesaksian kehidupan kita. Jadi kesaksian hidup kita ini itu bukan puncak dari pujian kepada Tuhan, tetapi puncak dari pujian kepada Tuhan itu adalah ketika orang lain merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita, kemudian orang lain itu menjadi percaya kepada Allah. Kita ini adalah sudah menjadi pujian baru. Kita ini adalah sudah menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sebaiknya kita sebagai orang percaya bisa mencerminkan Allah ada di dalam diri kita, supaya orang-orang di sekitar kita boleh melihat, menjadi takjub dan percaya kepada Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.